Oke, hai guys, balik lagi sama gue, Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Udah nggak perlu ditanya lagi kapan terakhir gue upload video, karena gue emang lagi jarang banget buat video. Oke, gue sebenarnya mau yang namanya ngubah suatu konten yang ada di channel gue ini. Tetapi gue rasa sih akan susah juga, karena menurut gue emang dari awalnya tuh gue buat channel ini untuk khusus silat. Jadi sampai yang namanya subscriber gue lumayan banyak, bagi gua itu pun berawalnya semua dari video silat yang videonya tuh lumayan banyak yang nonton gitu. Sebenarnya emang akhir-akhir ini gue tuh lagi agak kurang niat buat video atau apapun itulah, tapi gue lebih kayak mau mengekspresikan diri dari tulisan. Jadi gue lebih sering buat tulisan di Wattpad, di blog, ataupun gue juga membuat yang namanya cerpen ya, semacam itulah. Oke, jadi pada video kali ini tuh gue mau bahas yang namanya, kalian pasti semua tahu kalau misalkan di zaman era seperti ini yang namanya sedang pandemi seperti ini kan serba online. Begitupun dalam olahraga. Kita tahu juga kalau misalkan kuliah online, belajar online, semuanya menjadi online ketika pandemi ini dari bulan Februari lalu hingga saat ini masih terjadi. Nah, yang pengen gue bahas ini dalam olahraganya yaitu pencaksilat. Yang mana pertandingan kok itu virtual. Kenapa? Emang salah, Jer? Beberapa olahraga yang mungkin kemungkinan bisa dilakukan online bakal melakukan online gitu. Termasuk pencaksilat. Sebenarnya ini tuh bisa dibilang sebagai inovasi baru di mana atlet-atlet tuh biar nggak bosen merasa di rumah kayak cuma latihan doang tapi nggak ada pertandingan gitu loh. Yang mana saat ini, bahkan saat new normal seperti ini pun pemerintah belum mengizinkan yang namanya kegiatan yang melibatkan banyak orang gitu kan. Jadi diadakanlah yang namanya pertandingan-pertandingan virtual gitu. Jadi ada beberapa dampak positif dan dampak negatif yang menurut gue ya dalam pertandingan virtual pada pencaksilat. Salah satunya yang positif adalah itu yang gue bilang, inovasi baru yang mana atletnya tuh nggak cuma disuruh latihan doang selama pandemi, yaitu di rumah aja. Di masa seperti ini atlet juga masih bisa mengikuti pertandingan, tetapi pertandingannya ini biasanya tuh nggak bakal yang sekelas K-pon gitu. Karena kalau misalkan sekelas K-pon aja di pertandingan virtual ya nggak bakal, gimana ya anjing, gue bingung ngasih taunya. Kalau pertandingan sekelas PON aja dilakukan secara virtual, ya tidak terlalu menunjukkan bahwa pertandingan itu secara profesional. Menurut gua, kalau misalkan pertandingan yang sesungguhnya itu pertandingan yang dilakukan secara offline. Karena apa? Karena dari segi mental, dari segi fisik, dari segi teknik itu bakal kelihatan banget ketika dilihat secara langsung daripada secara lewat Zoom atau lewat video. Oke, sekarang menurut gue itu aja sih dampak positif ya. Lalu dampak negatifnya yang tadi gue bilang, mental, teknik, dan fisik tuh nggak terlalu terlihatan kalau misalkan dalam sebuah video atau sebuah live di Zoom gitu. Kalau misalkan pertandingan virtual itu dilakukan kalau nggak pakai Zoom, itu di videoin dulu. Dan biasanya tuh pertandingannya cuma tunggal ataupun bergu. Jadi tunggal bergu. Nah, ganda sama fight itu nggak bakal ada. Nggak mungkin lah gitu. Yang menggunakan Zoom, jadi bener-bener real time. Kayak kalian tatap muka sama orang video call. Nah, di situ kalian memperagakan gerakan jurus tunggal ataupun jurus bergu. Nah, kalau yang video, kalau yang menggunakan tag video itu jadi atletnya itu akan melakukan tag video terlebih dahulu, memperagakan gerakan tunggal ataupun gerakan bergu. Nantinya video yang telah udah siap ini, yang udah dari hasil kamera itu dikirim ke panitia pertandingan tersebut. Jadi panitia pertandingan tersebut ketika hari pertandingannya, panitia menyetelkan video yang telah dibuat atlet tersebut. Pertanyaannya seperti ini, pasti bakal ada kecurangan dong, bener nggak? Iya, jadi pasti bakal ada kecurangan yang namanya editing. Sebenarnya ini pun kalau panitianya nggak bisa yang namanya jeli atau lebih teliti terhadap video itu, ini bakal menjadi suatu wadah kecurangan banget gitu dalam sebuah pertandingan. Kalau kalian nonton pada video Chandra Leo Tim Tuan yang pada reaksi editor mengenai videonya Mbak Cece, mengenai video-video yang dia buat ternyata editing, nah kalian bisa tahu kalau misalkan cut per frame itu bisa mempengaruhi kecepatan serangan. Bukan menggunakannya kecepatan yang namanya speednya ditambahin, kayak videonya jadi semuanya agak cepat gitu. Tapi enggak, tapi ini yang namanya frame-nya itu dipotong, jadi gerakannya jadi seperti ini. Editing yang dipakai di film-film action di Hollywood terutama untuk create efek ilusi seperti tonjokannya itu lebih cepat dan bukan mempercepat footage. Ini benar. Jadi kalau kalian perhatiin kan, kita dulu ya. Nah, itu jadi nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya efek yang dipakai adalah dia potong 1 atau 2 frame dari poin A tonjokan ke tembok, poin B kalau di breakdown frame per frame, perpotongan 1-2 frame itu kelihatan juga. Dari sini frame berikutnya
langsung di tembok. Oh, tiba-tiba dari sini, tiba-tiba bahunya langsung di sini. Dia teleport. Dan itu dilakukan berapa kali seperti dari sini. Harusnya ada point travel dari sini ke sini dulu. Tapi terjadi dari sini langsung di Satu. Gerakannya tuh jadi seperti pukulannya langsung tanpa ada proses gitu loh. Gue beberapa minggu lalu mengikuti yang namanya pertandingan virtual. Ini baru tag video ya, belum pertandingannya. Jadi gue belum tahu hasilnya bagaimana. Dan gue juga melakukan latihan dulu sebelum melakukan tag video itu. Jadi gue benar-benar latihan yang namanya 3 menit, semuanya lakukan secara real. Dan gue rasa juga yang namanya gue membawa nama WNJ pun gak akan yang namanya melakukan editing. Gue yakin banget itu. Pure menurut gue yang harus dilakukan adalah ketika tag video, nah file itu disimpan, jangan diapa-apain. Nah itu nanti bakal dikirim dengan video yang format benar-benar video mentah gitu. Gue mau bahas sedikit tentang mengenai kelemahan juga dari pertandingan virtual ini. Menurut gue ya, kan gue ngalamin juga kemarin-kemarin gitu. Mentalnya nggak main, men. Bener-bener mentalnya tuh ya nggak ada rasa deg-degan, bener-bener rasa biasa aja gitu. Kalau misalkan lu offline kan, misalnya lu pertandingan gede gitu, pertandingan kejurnas, pertandingan PON, yang nonton banyak. Hawa-hawa penonton, hawa mempengaruhi mental kalian gitu. Dan yang kedua adalah ketika kalian capek dalam video itu, kalian nggak kelihatan. Misalnya kalian latihan nih, kalian ada dong proses yang namanya udah bener-bener ngap, capek banget tuh. Misalnya di gerakan jurus terakhir gitu misalnya. Nah posisi kalian tuh napas kalian udah habis banget. Napas kalian udah bener-bener capek. Kalau di pertandingan offline itu kelihatan banget. Pasti kelihatan banget. Tapi kalau di pertandingan virtual seperti ini, itu nggak akan kelihatan. Nah, jadi pertanyaan gua, sekarang dinilainya dari mana? Kalau nilai kemantapan aja nggak bisa dilihat secara detail, masa cuma kebenaran doang? Karena kalau misalkan pertandingan Tiger itu bukan cuma sekedar itu. Jadi, memang ini inovasi baru untuk agar atlet tidak sia-sia latihan di rumah, cuman latihan doang tanpa ada progres atau target gitu. Tapi menurut gue emang kalau misalkan untuk yang pertandingan-pertandingan yang untuk percobaan mungkin masih mungkin. Cuma kalau pertandingan untuk PON, untuk mewakili Indonesia, pertandingannya berjenjang itu nggak akan mungkin banget untuk melakukan pertandingan virtual. Nah, kalau kalian tahu aja kalau misalkan PON itu diundur jadi 2021 dan itu pun belum pasti. Kita bakal lihat dulu Indonesia bakal gimana dalam menghadapi COVID-19 ini. Oke, menurut gua kalian harus tahu yang tadinya berpikir nggak sampai ke situ, mungkin kalian bisa terbuka lah wawasannya mengenai pertandingan virtual. Mungkin itu aja. Kalau kalian ada pendapat silahkan komen di bawah. Gua pengen bacain pendapat mengenai pertandingan virtual menurut kalian bagaimana? Apakah efektif atau tidak? Mungkin itu sedikit aja dari gua. Kalau ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan, silahkan koreksi di bawah. Dan untuk kalian menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.